dari kelas 10 MIPA 7 akan mewawancarai terkait sejarah Kiai Ngabehi Singadipa. Perkenalkan, nama saya Aliul Fihimi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Faizan Nur Yasmi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Elis Rizky Alsabila, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Eska Willy Sena Pramesti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ditya Firmansyah, absen 2. Perkenalkan, nama saya Bang Putra Huran, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Satrio Rizky Sabar, nomor absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai Pak Tikno terkait sejarah Kiai Ngabehi Singadipa. Monggo. Pertanyaan pertama, Kiai Ngabehi Singadipa itu siapa? Beliau adalah salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro di daerah Banyumas Raya. Apakah Kiai Ngabehi Singadipa masih mempunyai hubungan darat dengan Pangeran Diponegoro? Secara nasab beliau tidak ada hubungan nasab atau persaudaraan, tapi ikatan mereka adalah ikatan sesama bangsa Indonesia yang bercita-cita ingin mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Apa jasa-jasa beliau? Jasa beliau terus terang adalah yang pertama tentu beliau sangat perannya sangat membantu terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro khususnya di wilayah Banyumas Raya. Apakah ada benda peninggalan beliau? Benda-benda peninggalan beliau tentu banyak, diantaranya adalah alat-alat perang atau yang disebut dengan pusaka-pusaka, baik berupa keris maupun tombak atau tameng atau baju perang. Tapi yang paling sangat berharga adalah bendera perang Sabil yang namanya bendera Tunggul Wulung, yang sekarang tersimpan di Museum Budaya Kabupaten Banyumas. Kiai Singadipa meninggal karena apa? Di mana makam beliau? Ya. Beliau wafat karena memang sudah usia tua, yaitu wafat pada tahun kira-kira 1878 dalam usia 90 tahun. Jadi beliau wafat karena memang sudah saatnya dan usianya sudah mencapai 90 tahun. Dimakamkan di Desa Panembangan dan di Grumbul Ciliweng, Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok. Apa strategi yang digunakan Kiai Ngabehi Singadipa ketika berperang? Kalau boleh diceritakan sedikit. Boleh. Ketika beliau membantu Pangeran Diponegoro, tentu saja kebijakan strategi perangnya adalah mengikuti pimpinannya, yaitu perang gerilya. Nah, pasca Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, beliau melanjutkan perjuangan di sekup lokal daerah Banyumas Raya, dalam hal ini adalah sekup daerah wilayah Aji Barang, itu dengan strategi yang terkenal dengan sebutan strategi umpetan sakjroning gemben. Jadi pada saat sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, beliau mengikuti taktik perang gerilya. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, beliau meneruskan perjuangan dengan strategi sendiri yang disebut dengan umpetan sakjroning gemben. Wilayah-wilayah mana saja yang menjadi daerah pimpinan beliau? Ya. Kalau sekarang berarti daerah Banyumas Raya pada saat itu meliputi otomatis 4 kabupaten yang tersebut sebagai Karsidenan Banyumas. Itu meliputi Banjar, Purbalingga, Banyumas itu sendiri dan Cilacap. Bahkan sampai perbatasan Gombong dan Kebumen. Itu pada saat gerilya membantu Pangeran Diponegoro. Tapi setelah pasca Diponegoro ditangkap, beliau wilayah sekup perjuangannya adalah di sekup wilayah Aji Barangan. Itu yang sekarang adalah desa-desa yang masuk di dalam wilayah Kecamatan Aji Barang.
pertanyaan tadi yang disebut Sajoni Kemben itu apa nih Pak? Oh iya. Beliau menyamar sebagai masyarakat biasa. Misalnya beliau di waktu otomatis setelah pasca Pangeran Diponegoro tertangkap, Belanda masuk ke wilayah Banyumasan dan sampai juga di wilayah Aji Barang, ya. Otomatis beliau kan harus menyingkir ke daerah-daerah pinggiran, misalnya yang sekarang ada daerah sebelah utara Aji Barang, Panansari, Jatinegara, terus sampai hanya ke Panembangan. Di setiap daerah yang beliau singgahi, beliau menikahi wanita setempat dan menyamar sebagai penduduk setempat, sehingga Belanda sulit melacak jejak beliau. Itu seperti itu maksudnya. Aja. Sekian barusan pertanyaan lain. Nggih. Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, matur nuwun sami-sami, mugi-mugi manfaate. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.